dalam survei Carta Politika, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi. Tingkat keterpilihan Gubernur Jawa Tengah itu sudah lebih dari 30%. Elektabilitas tertinggi kedua diperoleh Ketua Umum atau Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan itu mendapatkan dukungan 24,4% dari responden. Dukungan terbesar ketiga diberikan responden kepada Anies Baswedan. Elektabilitas Gubernur Jakarta itu pada survei kali ini sebesar 20,6%. Posisi keempat ditempati Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Elektabilitas ex-Wali Kota Bandung itu sebesar 7,2%. Lalu siapa saja elektabilitas tokoh potensial Capres 2024 berdasarkan survei Carta Politika? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat pagi Mas Toto, apa kabar Selamat Mas? pagi Eva, kabar baik. Salam sehat ya untuk Mas Toto. Salam sehat, Baik. sama-sama. Mas Toto, dari survei Ya, Carta Politika terbaru, nama Ganjar Pranowo unggul ya, 31,3%. ya, Kemudian disusul Prabowo Subianto 24,4% dan Anies Baswedan 20,6%. Nah, faktor apa ya saja betul. yang membuat Ganjar masih memuncaki hasil survei ini? Ya, memang kalau kita lihat sebetulnya di 6 bulan terakhir polanya seperti ini ya. Jadi Iya. kalau kita baca survei indikator SMRC juga ada pola yang sama. Selama 6 bulan terakhir ada perubahan posisi dari Pak Prabowo tadinya peringkat 1 menjadi peringkat 2 disalip oleh Ganjar Pranowo. Iya. Sebetulnya kalau kita baca tren dari tahun lalu katakanlah mulai ramai rilis survei, memang sebetulnya merangkak naiknya nama Ganjar mulai terlihat, terutama sekitar pertengahan 2021. Menarik sih, momennya itu malah ketika ada konflik internal di PD Perjuangan yang mencuat. Kalau kita ingat tahun lalu pertengahan itu mulai ada peristiwa pertama ketika ada acara di DPD Jawa Tengah. Nah, Gubernur Jawa Tengahnya tidak diundang. Iya. Lalu muncullah isu banteng celeng. Seketika itu nama Ganjar tuh hubung politik dan ramai dibicarakan apakah akan dapat kursi atau tidak. Dan saya pikir ini tidak mengagetkan ya ketika kita melihat situasi dulu tahun 2013 Pak Jokowi juga menjadi besar ketika ada peristiwa ketika konflik dengan Pak Bibit Waluyo, tanda kutip terzolimi kemudian Pak Jokowi. Sebelumnya 10 tahun sebelumnya ada Pak SBY ketika kemudian tanda kutip konflik dengan almarhum Taufik Kimas dikatakan jenderal taman kanak-kanak, seketika itu juga elektabilitasnya naik. Jadi memang ada sebuah wow efek, tanda kutip efek kejut dikarenakan situasi konfliktual yang menyebabkan memang nama Ganjar terus disebut. Tapi di sisi lain juga memang kalau kita lihat memang dari 5 nama besar itu kan ada 3 kepala daerah kalau kita lihat ya, dari Ganjar, Prabowo, Anies, Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Praktis ada 3 kepala daerah di situ yang elektabilitasnya masuk di 5 besar. Dan memang kalau kita melihat pada masa pandemi, kepala daerah ini saya pikir memang mendapatkan panggung politik lebih baik. Kenapa? Karena kewenangannya kan seorang kepala daerah ini generalis. Mereka bisa mengambil keputusan apapun ya dalam konteks mau itu tracing, mau itu treatment, dibandingkan dengan menteri-menteri yang kebijakannya sektoral sehingga tidak mendapatkan panggung politik sebaik kepala daerah. Secara umum seperti itu ya, Pak. Baik. Menarik tadi Mas Toto sampaikan bahwa konflik internal justru memberikan berkah elektoral ya kepada Ganjar Pranowo ya, Mas? Betul, saya pikir begini, kalau kita lihat dari sejarah tadi ya, saya sudah jelaskan apa yang terjadi pada Pak SBY, apa yang terjadi pada Pak Jokowi, karena ada makna besar loh dari konflik internal yang terjadi di PDI Perjuangan ini gitu kan. Seperti dianaktirikan, karena dia bukan pemilik partai misalnya, dia bukan terah Bung Karno misalnya, tapi kita tahu juga Ganjar ini adalah sosok yang bottom up ya, memulai karir politiknya di PDI Perjuangan dari zaman kuliah begitu, dan seorang aktivis juga misalnya. Jadi ketika dihadapkan itu kepada publik dan pemilih, yang kita tahu nanti tahun 2024 itu makin banyak jumlah pemilih milenialnya. Nah, pemilih milenial ini kan menariknya adalah lebih menyukai karakter pemimpin yang bottom up.
lebih menyukai karakter pemimpin yang egaliter, lebih menyukai karakter pemimpin yang ditempa, bukan yang dipaksakan dari atas gitu. Bahkan saya sering mengatakan buat pemilih milenial ketika mereka melihat darah biru itu ada kecenderungan mereka lihat itu bukan sebagai aset tapi liabilities. Nah itu yang menjadi beban buat Mbak Puan dalam konflik ini begitu ya. Iya, iya. Apalagi ada menurut saya statement-statement overacting yang melampaui statement Ibu Mega sendiri dari sebagian kelompok pendukung Mbak Puan yang menurut saya malah merugikan Mbak Puan dan menaikkan Ganjar. Justru konflik ini berpengaruh untuk menaikkan elektoral Ganjar, tetapi negatif, trennya akan negatif kepada Puan yang saat ini hasil surveinya masih di angka 1 hingga 2%, Mas. Fakta outputnya kan seperti itu. Ketika diuji selama konflik itu terjadi, Mbak Puan nggak naik-naik ya. Walaupun sudah ada segala upaya untuk menaikkan billboard, spanduk, hampir semua kader berbicara mengenai Mbak Puan, sudah bertemu dengan tokoh-tokoh partai. Mungkin Mbak Puan di situ makin memenangkan hati sebagian pengurus dari DPP ya, tapi makin menjauhkan, tanda kutip saya mengatakan potensi lah, saya nggak berani menilai sudah menjauhkan, tapi berpotensi makin menjauhkan dari pemilih PDI Perjuangan sendiri, apalagi pemilih dari partai lain. Dan memang terbukti dari data cross tabulasi pemilih partai dengan pemilih capres, jadi ternyata dari seluruh responden yang memilih PDI Perjuangan, 69%-nya malah memilih Mas Ganjar. Jadi ada gap yang besar antara pilihan dari pengurus katakanlah dengan pilihan dari konstituen. Tapi kan masih ada waktu lebih dari 1 tahun, Mas. Cukupnya waktu itu untuk menaikkan elektabilitas 1 hingga 2% ini menjadi naik signifikan? Ya, saya harus mengatakan memang menuju 2024 kalau kita baca data setahun terakhir ya, sulit untuk katakanlah mengubah papan atas. Papan atas ini 3 nama. Tadi Eva sudah sebutkan, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Karena selisihnya sangat besar. Ketiga nama itu kalau kita lihat di simulasi 10 nama sudah di atas 20%. Bahkan Ganjar sudah di atas 30%. Langsung jomplang lompat peringkat 4-nya itu di bawah 10%. Walaupun memang Kang Emil, Ridwan Kamil ini mengalami kenaikan cukup tinggi ya selama 3 bulan terakhir karena exposure yang menurut saya juga tidak mengenakan buat Kang Emil sebenarnya, media exposure terkait musibah Eril anaknya begitu kan. Dan tetapi memang ini menunjukkan 3 besar ini menurut saya kalau berkaca dari tren setahun terakhir sulit untuk diubah ya, kecuali ada tsunami politik yang menghantam ketiganya begitu. Dan yang lebih menarik sebenarnya adalah sekarang pertanyaan mengenai apakah dari 3 besar ini akan mendapatkan tiket atau tidak. Karena praktis hanya Pak Prabowo yang adalah pemilik partai. Yang kedua, perebutannya mungkin yang menarik adalah di level cawapres. Betul. Nah, soal tiket ini yang paling aman tentunya Prabowo ya, Mas. Ganjar masih menunggu titah dari Ibu Mega tentu. Pak Anies juga masih, sudah ada partai politik yang akan mendukung, tetapi kan masih belum ya, nampaknya belum pasti. Deklarasi. Nah, bagaimana kepastian ini, tiket yang harus diperoleh oleh Ganjar dan juga Anies? Dan juga tentu Prabowo harus mendukungan dari partai politik lain ya, Mas? Tetap semuanya serba tidak pasti ya. Pak Prabowo memang membutuhkan satu partai lagi. Dan kemarin sudah ada deklarasi dengan PKB. Tapi kita kemarin misalnya melihat PKB, Caimin baru bertemu dengan Mbak Puan Maharani di Taman Makan Pahlawan, ziarah nyekar bareng. Artinya bahkan sempat nyeletuk gitu ya, siapa tahu jadi wakil presiden gitu. Mau ngalah jadi cawapres katanya, Mas. Ya. Jadi menurut saya sebelum sampai nanti pendaftaran di pemilu, kita tahu jangan-jangan bisa saja koalisi berubah. Ingat loh, Kiai Ma'ruf itu masuk di jam-jam terakhir, bahkan bukan bulan-bulan terakhir, menggeser isu terakhir itu Pak Mahfud MD yang harusnya menjadi cawapres kan misalnya. Jadi segala sesuatu masih mungkin terjadi, tapi memang Pak Prabowo cenderung bisa dikatakan lebih mudah mendapatkan satu partai. Nah, yang masih dalam ketidakpastian kan Ganjar dengan Anies. Tapi kalau ditanya lebih punya ruang gerak besar siapa, menurut saya Anies, karena dia bukan kader partai begitu kan. Dan itu yang menyebabkan tidak sulit gitu misalnya Nasdem, beberapa petingginya atau Demokrat mulai menyuarakan Anies misalnya. Berbeda dengan ketika mereka menyuarakan Ganjar karena ini masih milik PDI Perjuangan kan. Jadi
kita tunggu apakah betul isu bahwa tanggal 10 November Nasdem, Demokrat, dan PKS yang sebenarnya paling pasif ya berbicara mengenai Anies Ya. akan mendeklarasikan Anies atau tidak. Hmm. Di sisi lain tetap ada tantangannya. Nasdem ketika mendeklarasikan Anies dan berkoalisi dengan dua partai oposisi, apakah kemudian ada konsekuensi keluar dari koalisi dan kabinet atau tidak? Itu yang menarik untuk ditunggu. Ganjar menurut saya kan pilihannya dua. Apakah dia akan sabar menunggu Ibu Mega, karena PDI Perjuangan memang cukup Ya. presidensial threshold-nya tanpa harus berkoalisi, Betul. atau ada kemungkinan akan bergabung dengan koalisi partai lain. Salah satunya KIB yang sering dipergunjingkan. Tapi menurut saya, akhir tahun ini kita akan bisa melihat pola apakah tiga sosok ini dapat tiket atau tidak. Baik, kita masih menunggu tanggal 10 akhir tahun ini atau di last minute di injury time kita masih nantikan ya. Betul, Mas, betul, baik. betul, Eva. Kita bahas sudah nih nama capres. Kalau cawapres yang paling Mm-mm. potensial siapa saja, Mas? Kalau dari hasil survei. Jadi kita tanyakan juga pertanyaan mengenai elektabilitas cawapres ya. Memang ada dua nama yang paling tinggi dan jauh dibandingkan dengan nama lain. Ada nama Sandiaga Uno dan nama Ridwan Kamil Ya. yang kayak bisa dikatakan berimbang 22% dengan 20%. Lalu di bawahnya ada Erick Thohir, ada AHY, ada Khofifah. Jadi memang kalau dilihat di sini ada pengaruh sosok yang disukai anak muda. Kalau kita lihat Sandiaga Uno dengan Ridwan Kamil saat ini juga memiliki jabatan politik, Ya. satu gubernur Jawa Barat dengan jumlah populasi terbesar, dan kita tahu Kang Emil banyak dibicarakan 3 bulan terakhir. Ya. Sementara kalau Sandi kan kita tahu ya, memang investasinya pernah jadi cawapres pada saat 2019. Jadi itu menurut saya masih tersisa begitu. Erick Thohir kita tahu gencar sekali dalam setahun terakhir berbagai macam atribut, dan Khofifah kita tahu gubernur di Jawa Timur sehingga memiliki basis massa di daerah Ya. yang jelas. Tapi balik lagi kesesuaian atau kecocokan dengan masing-masing calon menurut saya akan sangat menarik. Ganjar mungkin membutuhkan orang yang bisa mendapatkan suara entah di Jawa Barat atau Sumatera. Di situ memang ada nama Sandi atau Ridwan Kamil. Anies Baswedan sebaliknya, dia tidak terlalu butuh orang yang kuat di Sumatera, tapi dia butuh mungkin orang yang punya kekuatan di Jawa Tengah atau Jawa Iya, Barat. Di situ iya. ada Khofifah menurut saya. Dan terakhir kalau untuk Pak Prabowo, mungkin dia butuh sosok yang punya kekuatan di Jawa Timur. Di situ menurut saya juga ada Ibu Khofifah. Ini kalau lihat dari sisi kelengkapan gitu ya. Baik, kita bahas satu-satu dari Sandiaga ya, Sandiaga Uno. Ada juga masalah internal juga ya, Mas Toto. Gerindra bilang Sandiaga itu tidak loyal. Nah, apakah ini akan mempengaruhi Sandiaga? Buat Sandi menurut saya harus ekstrim mengatakan dia berani keluar atau tidak dari Gerindra. Karena kalau untuk Gerindra sudah harga mati, deklarasinya sudah keluar. Ini lebih berat dibanding Mas Ganjar ya. Kalau Ganjar itu kan semua masih menerka-nerka apakah Ibu Mega akan kepuan atau tidak. Sementara untuk Prabowo itu sudah deklarasi kemarin, bahkan dengan satu partai lain. Jadi pilihannya apakah Sandi berani keluar atau tidak. Dan kalau kita telusuri jejak digital sebenarnya menarik. Ada beberapa DPW di salah satu partai, Partai Persatuan Pembangunan, itu sudah mulai berani bersuara mengenai mencalonkan Sandi sebagai capres. Nah, tinggal Sandi berani atau tidak gitu. Itu menurut saya yang jadi menarik. Karena kalau bicara dari elektabilitas, dia sangat mumpuni minimal untuk menjadi seorang cawapres. Tapi dengan dinamika internal di Gerindra, apakah akan mempengaruhi elektabilitas dari Gerindra? Saya pikir Gerindra ini tetap magnet elektoralnya bernama Prabowo ya, yang bisa menyebabkan Gerindra turun drastis itu kalau Pak Prabowo tidak nyapres. Karena partai ini juga didirikan kan kalau kita ingat di 2004 dikarenakan keinginan Prabowo untuk nyapres sebetulnya gitu ya. Jadi menurut saya memang 2009 dikarenakan memang Pak Prabowo ingin nyapres. Jadi kalau selama Pak Prabowo masih nyapres, saya pikir belum ada faktor yang akan menurunkan elektabilitas secara drastis, termasuk walaupun terjadi perpecahan internal, faktor Sandi belum menjadi faktor utama begitu. Baik, apakah ini polanya juga sama, Mas Toto? Konflik internal di Gerindra akan mempengaruhi elektoral dari Sandiaga Uno seperti yang terjadi di PDI Perjuangan dengan elektoral Ganjar Pranowo?
Kalau saya pikir Sandi juga kita baca basis-basis suaranya bukan hanya berasal dari Gerindra ya, Hmm. dari beberapa partai lain, Mm-mm. terutama partai Islam malah kalau kita lihat, Hmm. terutama P3 dengan PAN. Jadi menarik sebetulnya kalau melihat nama Sandi, Mm-mm. karena kemarin dia di 2019 bergerak kan bukan hanya untuk partai Gerindra ketika Ya. menjadi cawapres, tapi Hmm. kemudian kalau kita ingat ya dia jualan nama emak-emak gitu kalau kita Iya, lihat iya, ya iya. saat itu, dan Hmm. itu banyak berasal dari kalangan pemilih perempuan di partai-partai Islam terutama. Itu yang Hmm. menyebabkan menurut saya walaupun misalnya dia harus keluar dari Gerindra, peluang dia untuk mendapatkan elektabilitas tetap cukup besar, Hmm. dan sama sebenarnya dengan apa yang terjadi pada Ganjar dan PDI Perjuangan. Hmm. Kalau untuk Ganjar dan PDI Perjuangan, resiko penurunan elektabilitas malah lebih ada di PDI Perjuangan dibandingkan dengan Hmm. turunnya suara Ganjar kalau kita baca di survei. Iya, iya, iya. Kalau kita bicara simulasi capres-cawapres yang paling potensial pasangan siapa dengan siapa, Mas Toto? Ya, kalau untuk Ganjar paling tinggi adalah dengan Sandi Mm-mm. dan Ridwan Kamil. Mm-mm. Kalau Mas Anies itu ini menarik ya Ya. sebenarnya. Mas Anies ini dengan Khofifah Hmm. itu memang kombinasi yang paling menarik. Ada situasi Hmm. yang agak berbeda. Pak Prabowo ini paling menarik ternyata Mm-mm. kalau wakilnya Anies gitu. Hmm. Jadi Hmm. kan bukan hal yang tidak mungkin juga ya. Ya. Misalnya kita melihat Anies tidak mendapatkan tiket Hmm. misalnya, bukan Hmm. tidak mungkin dia akan dilirik menjadi seorang cawapres karena Hmm. elektabilitasnya tinggi, dan masuknya Anies menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo itu akan sedikit mengobati mungkin kekecewaan dari sebagian kelompok 212 atau Hmm. pemilih Pak Prabowo di 2014 dan 2019, yang mungkin sebagian diantaranya kecewa ketika Pak Hmm. Prabowo masuk menjadi barisan dari pemerintahan Jokowi. Hmm. Jadi tiga, tiga, tiga calon itu memiliki kombinasi yang berbeda-beda kalau ditanya Hmm. siapa pasangan terbaik. Ya, menarik soal Prabowo dan Anies. Apakah jika mereka berpasangan ini bisa mengobati PKS mungkin yang sekarang hubungannya tidak terlalu hangat ya dengan Prabowo ya, Mas? Seperti apa Mas Tata membacanya? Ya, PKS memang kan kalau kita lihat ada kekecewaan mungkin ya Ya. dengan Pak Prabowo. Kalau kita ingat peristiwa di DKI itu mungkin salah satu indikator utama ketika Anies tadinya dianggap sebagai bagian yang dimajukan dari uh, oleh Pak Prabowo menjadi Hmm. cagup DKI dan kemudian menang, dan kemudian harusnya wakilnya dianggap jatah ketika Sandi tidak lagi menjadi wagub, harusnya jatah dari PKS, tapi kemudian diberikan kepada Riza Patria, wagub Hmm. yang sekarang. Ya, Setahu saya itu ada kekecewaan dari teman-teman PKS, dan betul. nama yang sering disebutkan oleh PKS kan malah Anies ya kalau kita Mm-mm. lihat sekarang. Ya. Bahkan saya sempat mendengar ada nama Ganjar juga disebutkan ya. Nama Pak Prabowo tidak gitu kan, artinya memang Hmm. ada kekecewaan. Tapi kita tidak tahu lah. Hmm. Politik itu bulat, dia tidak pernah berujung gitu kan. Hmm. Seperti tidak pernah dia berbentuk kotak, tapi Hmm. dia selalu bulat dan kemungkinan masih mungkin terjadi. Tapi memang kalau Anies dijadikan wakil, tanda kutip, dalam sebuah skenario oleh Pak Prabowo, itu salah satu skenario yang mungkin menurut saya bisa mengobati bukan hanya basis masa PKS, tapi basis masa yang cenderung anti terhadap Jokowi, yang Hmm. katakanlah kecewa dengan masuknya Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Tapi kan di situ ada PR juga. Pak Prabowo ini sebenarnya sekarang kan sudah berhasil menggait sebagian pemilih Jokowi ya. Hmm. Ketika dia menggait Anies, ada potensi juga sebagian pemilih dari Jokowi kecewa juga. Iya, Ini iya. yang sulit buat Pak Prabowo Hmm. mengambil positioning seperti apa di 2024. Hmm. Apakah memposisikan dirinya sebagai bagian dari penerus Jokowi, Hmm. atau sebaliknya kembali ke basis masa yang lama. Berbeda dengan Anies dan Ya. Ganjar, itu Hmm. clear. Anies Hmm. itu diposisikan paling kuat sebagai barisan yang berseberangan dengan Jokowi. Ganjar positioningnya paling kuat untuk diposisikan sebagai penerus Hmm. Jokowi. Baik. Nah, tadi Mas Toto sampaikan tidak ada nama Caimin ya? Kenapa ya Mas Toto? Ya, Caimin sebenarnya memang memiliki basis yang cukup kuat sebagai pemimpin NU ya, tapi di situ ada PR. Kita Hmm. tahu NU tidak solid sepenuhnya. Hmm. Bahkan kritik sering dialamatkan teman-teman PBN
NU, Mbak Yeni Wahid misalnya, Gus Durian terhadap pemimpinan Caimin. Itu yang menurut saya perlu jadi PR. Ketika Caimin ingin diposisikan kuat, dia harus memposisikan memang dia sudah bisa menyatukan basis NU, bukan hanya PKB versi dirinya begitu misalnya. Yang kedua, saya pikir kenapa tadi saya lebih banyak menyebutkan suara Mbak Khofifah, karena Mbak Khofifah ini memimpin administrasi dari sebuah daerah yang merupakan daerah kedua terbesar, Jawa Timur. Jadi selain beliau adalah sosok NU, beliau tokoh perempuan juga, beliau memiliki kekuasaan di daerah Jawa Timur juga. Itu yang menyebabkan walaupun pada skala tidak berbeda jauh gitu ya, tapi Mbak Khofifah ini lebih mudah untuk menjadi magnet elektoral dibandingkan dengan Caimin yang masih memiliki beberapa PR. Tapi menurut saya tetap Caimin adalah kuda hitam ya. Tapi dalam konteks cawapres lagi-lagi. Berat kalau kita bicara mengenai capres alternatif, dan sepertinya terlihatlah realistis sikap dari Caimin ketika mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capres, artinya kan beliau hanya berharap menjadi seorang cawapres saja. Baik. Kalau Prabowo dengan Caimin atau Puan dengan Caimin, bagaimana peluangnya, Mas Tato? Prabowo Caimin tetap memberikan sebuah kombinasi kekuatan elektoral yang menurut saya harus tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Kekuatan elektoral dari Pak Prabowo bergabung dengan kekuatan NU dan kekuatan PKB di Jawa Timur, itu sesuatu yang menurut saya tetap luar biasa. Walaupun dengan PR tadi, seberapa hebat Caimin kemudian bisa menyatukan kembali kekuatan NU secara politik. Sementara untuk Mbak Puan dengan Caimin, saya tidak meyakini Caimin mau begitu ya menjadi wakil Mbak Puan, karena elektabilitasnya mirip-mirip saja begitu kedua-duanya. Walaupun PDI Perjuangan elektabilitasnya lebih tinggi, tapi sosok capresnya Mbak Puan di sini elektabilitasnya bisa dikatakan berimbang dengan Caimin, dan berkaca dari keinginan Caimin ingin menjadi bagian dari kekuasaan, saya pikir membaca angka Mbak Puan saat ini tidak mudah buat Mbak Puan mendapatkan sosok cawapres yang ingin berkoalisi dengan dirinya. Ini realistis menurut saya. Iya, tidak mudah, tetapi masih ada 1 tahun lebih, dan politik itu bulat ya, tidak pernah berujung. Betul, tapi kita masih lihat nanti ya. Tapi kan sudah teruji selama setahun terakhir, Mbak Puan angkanya sama-sama saja. Artinya catatan buat tim sesnya. Kalau yang digunakan cara-cara gini-gini saja, ya berat buat Mbak Puan membuat kejutan itu kira-kira. Baik, jadi harus lebih kerja keras lagi ya, Mas Tato? Bukan hanya kerja keras, mengubah pola dan menampilkan wajah atau brand yang berbeda. Baik. Nah, ada satu lagi soal suara-suara seperti itu ya, Prabowo dengan Jokowi. Nah, bagaimana soal peluang ini? Apakah masyarakat setuju dengan pasangan ini? Ya, kebetulan kita tanyakan juga karena memang saat kita melakukan survei 6-13 September sudah muncul ya isu ini, dan 57% menyatakan menolak, hanya 31% yang menyatakan menerima. Jadi saya sih tidak melihat ini sebagai sebuah gerakan yang serius, apalagi memang didorong oleh Jokowi sendiri misalnya. Kalau buat Pak Jokowi, kalau mau nekat ya mendingan ngambil 3 periode lah misalnya, atau perpanjang periode. Kok kayaknya buang harga diri banget gitu, menjadi downgrade gitu wakil. Ya Mas? Downgrade sekali. Dan bahkan seorang Duterte pun di Filipina sempat mengutarakan ingin menjadi cawapres karena diperbolehkan, dan kita tahu pada akhirnya tidak maju juga, karena ini mendegradasikan namanya sebagai seorang negarawan yang biasa disematkan buat seorang mantan presiden. Tetapi apakah isu-isu macam seperti ini akan muncul terus? Menurut saya kok iya, spekulasi saya ya, dulu 3 periode, lalu perpanjangan periode, lalu kemudian terakhir menjadi seorang calon wakil presiden. Kenapa? Saya pikir jangan-jangan Pak Jokowi mengetahui walaupun tidak mendorong dan mendiamkan saja. Kenapa? Minimal dengan munculnya isu-isu seperti ini, kemudian namanya terus disebutkan dalam panggung politik. Tidak terlihat sebagai seorang yang ingin pensiun. Kita tahu terminologi lame duck government ya, buat seorang yang sudah akan pensiun dikarenakan masa jabatan yang habis karena tidak bisa maju kembali. Kecenderungannya biasa ketika menjelang masa pensiun, stakeholder ini mulai lari-larian, mulai tidak loyal, dan itu terjadi pada SBY di 2 tahun terakhir pemerintahannya. Saya kok melihat ini sesuatu yang dinikmati saja oleh Pak Jokowi, karena namanya akhirnya terus muncul dalam panggung politik, dan ini
mempertahankan kewibawaan politiknya juga ketika rumor-rumor seperti ini muncul, walaupun akan menjadi klimaks yang baik ketika akhirnya Jokowi sendiri yang menolak ya ide-ide seperti ini. Tetapi kan Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali membantah isu itu, Mas Ya, Toto. Dan terakhir juga bilang, dari mana? Kalau bukan dari saya tidak mau berkomentar. Nah, itu tidak cukup untuk menyatakan ke publik bahwa tidak ada keinginan dari Presiden Joko Widodo untuk maju atau menjadi wakil atau 3 periode atau seperti apa, Mas Toto? Bagaimana membacanya? iya. Problemnya kan memang mungkin saja ada sebagian kalangan internalnya, pendukungnya yang belum bisa menerima regenerasi kepemimpinan. Hampir di semua partai pola itu pun terjadi, apalagi buat seorang loyalis presiden ya, masih ingin menikmati kue kekuasaan, porsi kekuasaan. Jadi Baik. itu normal saja terjadi. Dan Pak Jokowi sebenarnya kan udah menegaskan, tapi balik lagi, menurut saya Pak Jokowi mainkan politik dengan dua wajah yang berbeda di sini. Secara prinsip beliau menolak, tapi mungkin dalam konteks memainkan irama politik supaya kemudian tidak terjadi situasi land government, menurut saya mungkin saja Pak Jokowi juga menikmati permainan politik yang dimainkan oleh sebagian loyalisnya dengan tujuan tadi ya, yang ujung-ujungnya adalah menjaga kewibawaan politik dan stabilitas politik. Baik, kita masih nantikan dinamikanya ya Mas Toto, mengutip yang disampaikan Mas Toto, Betul, politik masih bulat, akan menarik dan biasanya makin panas jelang masa kampanye. makin panas, politik bulat tidak pernah berujung, kita masih nantikan dinamika ini, apakah akan semakin panas. Mas Toto, terima kasih ya sudah bergabung bersama Terima kasih kami. ya Pak, sama-sama. Salam sehat selalu, Selamat pagi, Direktur salam Eksekutif sehat. Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat pagi, salam sehat. Terima Selamat kasih Mas pagi. Toto.